Masa kepemimpinan Megawati, partai ini menang pemilu 3 kali, itu persoalannya. Tahun 1999 menang, kemudian menang kembali tahun 2014, dan 2019 3 kali. Jadi ya sukses, karena di Indonesia, ketua umum partai itu masih dilihat sebagai ratu adil, masih dilihat orang yang besar, orang yang gagah, orang yang hebat, orang yang berjarak dengan masyarakat. Bu, akankah Ibu tetap menjadi ketua dan lain-lain? Ini kan selalu menjadi pertanyaan. Sebenarnya Bang Masinton, mungkin 2-3 kongres terakhir, Ibu Mega pasti mendapatkan pertanyaan itu dari media sebagai perwakilan publik. Akankah ada regenerasi? Sudah disiapkan belum sebetulnya? Ibu Mega udah mengingatkan berapa kali bahkan untuk internal? Ya, jadi secara keorganisasian, tugas organisasi adalah menyiapkan kader-kader pemimpinnya. Kalau dilihat-lihat perjalanan politik saya sudah cukup lama. Saya menjadi ketua umum partai yang sekarang paling senior. Sudah sekian lama belum diganti-ganti. Padahal saya sudah berharap untuk diganti karena akibat umur saya yang plus 17. Tapi hari ini pun malah ditambahi tugas untuk pembinaan ideologi Pancasila. Kenapa ya? Kan begitu pertanyaannya. Karena kalau saya lihat memang negara kita yang sekarang berumur 73 tahun itu mengapa tidak semaju seperti justru negara-negara yang dulunya mungkin masih di belakang. Dalam rangka regenerasi kepemimpinannya, Mas Gun? Sebenarnya kan kalau dasar kekuasaan itu selalu berkutat di 3 hal kan, simbolis, material, sama prosedural. Ya. Simbolis itu contohnya tokoh, kemudian prosedural contohnya melalui mekanisme apakah voting, apakah kemudian musyawarah mufakat atau apa ya, atau misalnya kalau dalam elektoral seperti pilkada, pemilu, atau material, ya, banyak hal yang kemudian sifatnya konsensi, itu bisa juga punya dasar kekuasaan. Nah, khusus untuk di internal PD Perjuangan, memang faktor simbolis Mas Bayu, terutama ketokohan ya, Ibu Mega dan Soekarno itu sangat dominan. Sangat kuat ya? Sangat kuat, bahkan saya bilang dominan gitu. Kenapa? Karena nyaris sekarang itu Bu Mega bukan hanya ketum partai, tapi dia adalah memainkan sosok sebagai veto player dari PD Perjuangan. Semua kebijakan organisasi itu akan ya atau tidak itu pada ucapan keputusan Ibu Mega gitu. Meskipun tentu ada mekanisme internal, tetapi kebergantungan pada keputusan Ibu Mega itu juga sangat kuat kan, Bang Masinton. Nah, disitulah menurut saya memang tidak mudah kemudian melembagakan itu dalam satu sistem jika orang yang kemudian menggantikan Ibu Mega itu tidak punya kekuatan simbolis tadi, tidak punya kekuatan reference power istilahnya ya, kekuatan rujukan. Dan kekuatan rujukan itu biasanya bersandar pada orang yang kuat sekali arusnya di internal, misalnya seperti Bung Karno atau Ibu Mega. Nah, oleh karena itu memang akan jadi dilema bagi PD Perjuangan, apakah kemudian putra-putri misalnya Ibu Mega yang kemudian menjadi terah atau terah Soekarno lainnya, atau sebenarnya orang luar yang sudah lama kemudian menjadi kader ideologis dari Bung Karno di internal PD Perjuangan. Jadi hal seperti itu akan jadi menarik sih bagi bacaan PDP pasca Ibu Mega gitu ya. Tapi satu hal jadi mengerucut begitu bagi kami orang awam yang kemudian mengikuti kalau begitu. Kan mengerucut nama-nama yang kemudian akan menggantikan. Kita secara di publik mengenal Terah Soekarno di dalam PD Perjuangan, ada Puan Maharani, sekarang Menteri, Koordinator Bidang PMK, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Di dalam juga tadi kita sebutkan di dalam paket di Kompas TV atau Sapa Indonesia kali ini ada Prananda Prabowo yang aktif internal di sana. Juga jangan lupa ada Putih Guntur Soekarno Putra yang juga aktif di partai politik. Berarti tinggal 3 nama itu, Dok.
Bang Masinton kira-kira begitu nggak? Iya, nah, Atau ada yang lain? Masinton Pasaribu Soekarno Putra jangan-jangan. saya Pasaribu. Nah, jadi ya nama-nama yang disebut tadi kalau ini ya, Iya. juga ada Itu kan yang kita nama-nama lihat sebagai lain, trust. ya, yang kelihatan inilah ya, dalam aktivitas politik begitu. Nah, tentu siapapun nanti itu pasti diputuskan oleh mekanisme Kongres dan juga oleh Ibu Ketua Umum Bu Megawati. Karena apapun kalau bagi kami kader partai ini, figur Bu Mega itu ya belum bisa, dia nggak ada penggantinya itu, kan gitu. Nah, karena apa? Kesejarahan kepartaian, kemudian keteladanan ya, terutama keteladanan figur Bu Mega ini kan sangat kuat, baik keteladanan secara ideologi, perilaku, sikap dan tindakan. Ya. Nah, itu yang membuat partai ini tetap kokoh, sehingga kader-kader itu juga punya punya sikap yang bisa panduannya itu ada gitu ya. Jadi secara internal Bang Masinton, kader-kader di partai mendengar Ibu Mega siapkan ya regenerasi begitu, tapi berharap jangan dalam waktu dekat ini, begitu? Oh ya, kalau mekanismenya pasti di Kongres. Ya, kalau ditanyakan apa segala macam, kami nggak pernah bicara ada suksesi kepemimpinan atau semua kami serahkan pada mekanisme Kongres kepartaian dan kepada Ketua Umum. Ya, sebagai orang di luar partai politik, melihat PDI Perjuangan selama ini dengan segala catatan dalam sejarah politik Indonesia, terbuka nggak sih kemungkinan, Bang Masinton sudah sangat lama di PDI Perjuangan, bukan Trust Soekarno, tapi mampu membawa PDI Perjuangan, itu ada kemungkinan nggak bisa terjadi? Kalau PDI Perjuangan ini kan partai terbuka buat siapapun. Tapi dalam aspek aspek kepartaian, ada kekhasan partai sebenarnya. Kalau kita lihat partai Kongres di India itu apapun dia pucuk pimpinan partai itu pasti dari Trah Gandhi ya. Nah, ada model partai seperti itu gitu loh ya. Nah, seperti kami di internal sebagai kader-kader partai, kalau di ini kan kami tetap bersandar pada ideologi Bung Karno, kemudian juga figur yang kami anggap bisa merekatkan partai ya dari Trah Bung Karno. Nah, artinya bukan kemudian ini menutup diri terhadap yang lain. Toh ya partai PDI Perjuangan sangat terbuka terhadap termasuk berbagai kemungkinan untuk pemimpinnya ya. Kalau Mas Uni sendiri melihat siapapun yang nanti menjadikan pengganti ini, apa yang ingin diberikan sebagai sebuah catatan agar PDI Perjuangan tetap menorehkan sejarah ke depan bagi politik Indonesia, memberikan teladan ke depan bagi politik Indonesia seperti selama ini sudah dihadirkan oleh PDI Perjuangan di bawah pimpinan Ibu Megawati Soekarno Putri, salah satu tokoh politik wanita kita ini yang sudah menjadi, saya sebutnya legenda dalam politik kita. Apa yang kemudian Anda harapkan terlihat kali ini? Iya, siapapun Mas Bayu yang jadi sosok pengganti Ibu Mega, agenda paling prioritas ya untuk kemudian ke depan adalah memastikan bahwa PDI Perjuangan ini terus memodernisasi atau istilahnya institusionalisasi politik di tubuh partai. Fungsi-fungsi partai itu harus berjalan optimal, antara lain adalah fungsi agregasi, fungsi artikulasi politik, fungsi kaderisasi ya. Dan itu kemudian harus terus dijalankan sehingga kemudian tidak pernah ada cerita PDI Perjuangan kehilangan kader loyal, ideolog, dan kemudian juga bisa bekerja bukan hanya untuk partai tapi untuk orang banyak. Kemudian yang kedua, agendanya adalah tentu mengatasi fragmentasi kekuatan politik yang pasti muncul setelah Ibu Mega. Ini kan sesuatu yang sangat biasa ketika sistem sudah besar, bergantung pada satu orang, kemudian setelahnya biasanya ada fase turbulens, itu biasa. Oh, itu biasa ya, jadi jangan khawatir. Jangan khawatir, oleh karena itu harus bisa mengatasi itu, fragmentasi itu. Tetap harus berani melakukan penggantian. Dan yang ketiga menurut saya bagi PDI Perjuangan sebagai institusi, paling penting sekarang adalah memang membuka diri. Karena bagaimanapun partai itu entitas publik, bukan entitas keluarga. Jadi karena sebagai entitas publik, maka dia harus didedikasikan untuk publik. Nggak boleh protektif, nggak boleh seperti sistem kartel.
Jadi harus membuka juga peluang untuk lahirnya para kompetitor di internal. Meskipun caranya bisa musyawarah, bisa macam-macam. Ya, tapi itu harus tetap dihadirkan sebagai sebuah peluang. Ya. Kita ada punya catatan, Mas Nunggun dan Bang Masinton, bahwa melakukan regenerasi kepemimpinan memang bukan hal yang mudah, bukan hanya di Indonesia. Ya. Ini catatan sejarah di semua partai politik di seluruh dunia. Ini akan kita grafiskan di Indonesia. Ini juga menurut kita ada, selain Megawati di PD Perjuangan, ada partai-partai politik lain yang juga sudah mulai ditanyakan oleh publik. Siapa kemudian yang mampu akan menggantikan